Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematiannya, kita ingin semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini, dan dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Sebagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah kita saat ini. Sudah selesai. Sundunmu. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati untuk menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita saat ini. Saya jemput kita semua berdiri, kita angkat pujian menjulang nyata atas kita. Menjulang nyata atas bukit Karang, dan menderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
dan menyertai-Mu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur untuk Tuhan. Kita mengucapkan Mazmur 22, baitnya yang kedua sampai baitnya yang ke-16. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga Engkau mendengar. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terlupu. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Yang menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendi. Hatiku menjadi seperti lilin. hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku sering seperti lin. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan
mengaku dosa, dan sekaligus dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan berita anugerah dan pengampunan daripadanya. Saudara-saudara, bagaikan penjahat, Yesus disalibkan. Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus lebih mementingkan dirinya daripada mengikuti hati nurani, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan penuh rekayasa dan ketidakadilan serta mengkhianati hati nurani, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran dan ketulusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil dan benar, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri. Yesus disesah. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di atas kepala Yesus. Ia diolok-olok, ia ditampar, dan sebuah salib besar diletakkannya di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela karena kasih-Nya. Betapa pahit cawan minuman yang harus Dia minum. Tuhan, dalam hidup ini kami sering meragukan kasih-Mu. Kami tidak sanggup memikul salib kami bila kesulitan menghimpit kami. Kami lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, tidak tahan dalam perjuangan hidup. Padahal Engkau memanggil kami untuk belajar padamu, memikul beban kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Yesus bergelut dengan amat di atas kayu salib yang penuh sengsara dan penderitaan. Namun Ia tetap bertahan seraya berkata, "Sudah selesai." Kakinya ku sujud.
sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah Allah diteguhkan kembali. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saatnya kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian bacaan leksionari. Yang pertama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Dan pembacaan yang kedua dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Dan pembacaan yang ketiga yang menjadi bahan utama kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersama dengan keluarga kami saat ini dalam ibadah bersama, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa itu kami hanya dapat peroleh dari firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama-sama.
kami sungguh menyadari keterbatasan kami dalam memahami firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan berkuasa atas kami semua, baik kepada hamba-Mu ini pun kepada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hamba Tuhan yang Menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang
menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban tebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kita yang kedua diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Ibrani pasalnya yang keempat ayat 14 sampai 16. Dengan judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Jemaat disilakan berdiri. Pembacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-37. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan,
dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian firman Tuhan. Ure sumangat. Salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap warga jemaat yang ada di rumah yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan. Kita kembali memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, yang lazim juga kita kenal dengan sebutan memperingati dan merayakan Jumat Agung. Hari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah hari yang sungguh-sungguh bersejarah dalam misi karya penyelamatan Allah bagi manusia, bagi dunia ini, dan bagi seluruh alam semesta. Pada hari Jumat itu, puncak karya penyelamatan Allah yang dinyatakan Allah di dalam diri pribadi Yesus Kristus telah selesai dikerjakan dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Seluruh nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi pada masa yang lampau tentang Dia, tentang hamba Tuhan yang menderita dan yang akan mati, kini telah digenapi di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus berada di atas kayu salib, di saat-saat Ia hendak
menyerahkan nyawanya. Di saat-saat ia hendak menghembuskan nafas yang terakhir, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yesus sudah selesai mengerjakan penebusan yang telah dipercayakan oleh Bapaknya kepadanya. Yesus sudah selesai membayar lunas hutang dosa kita yang disebabkan oleh virus dosa yang mengerikan itu, yang menakutkan itu, dan yang mematikan itu. Oleh satu orang yang berbuat dosa, yaitu nenek moyang kita Adam. Semua orang ikut berdosa. Semua orang ikut tertular oleh virus dosa itu, dan yang mengakibatkan semua orang harus mati. Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Itulah virus yang sangat menakutkan sepanjang sejarah dunia. Kekuatan virus dosa itu jauh melampaui semua virus-virus yang mematikan yang pernah ada di planet bumi ini. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara, melampaui kekuatan virus corona yang membuat hampir seluruh masyarakat dunia ketakutan, sampai-sampai harus mengisolasi diri di rumah untuk memutus mata rantai penyebarannya. Saudara-saudara, virus dosa yang mengerikan itu, virus dosa yang menakutkan dan yang mematikan itu, hanya dapat dimusnahkan dan hanya dapat ditaklukkan dengan kekuatan antivirus yang datang dari Tuhan sendiri. Dan antivirus dosa itu kita hanya temui, kita hanya dapatkan di dalam diri Yesus Kristus. Antivirus dosa tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Hanya satu pribadi dan hanya satu orang saja yang memiliki antivirus dosa yang mematikan itu, yaitu Yesus. Yesus Kristus mampu menaklukkan kuasa virus dosa yang mematikan itu dengan cara Ia memberikan dirinya menderita mati di kayu salib. Ia turun ke dalam dunia orang mati, tetapi yang kemudian bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk memulihkan dan untuk menyembuhkan manusia dari kuasa virus dosa yang mematikan itu. Saudara-saudara, percaya saudara-saudara bahwa Yesus mampu memulihkan kita dari kematian karena kuasa dosa. Jika saudara-saudara percaya
datanglah kepadanya. Bawalah seluruh hidupmu kepadanya. Dialah yang akan memulihkan dan menyembuhkan engkau dari segala penyakit, dari segala penderitaan. Itulah yang terjadi pada hari Jumat Agung. Orang menyangka bahwa karena dia berdosa, orang menyangka karena dia bersalah, lalu ia disalibkan. Padahal dosa kita yang ditanggungnya, kesalahan kita yang dipikulnya. Dan karena ia mengasihi kita, maka ia mau memberi dirinya, berkorban demi untuk keselamatan kita yang berdosa. Terpujilah Tuhan. Selamat merayakan dan memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita teduhkan hati. Sejenak kita merenung. Betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Ia tidak rela kita mati oleh kuasa dosa. Dan karena itu, Ia mau mati untuk kita, agar kita yang seharusnya mati hidup oleh karena kasih-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada kaki salibmu. Kita akan memasuki akta persembahan. Untuk itu, mari kita mendengar nats firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil membawa persembahan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 2, Di salibmu ku sujud. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa.
Bapa Sorgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, sumber segala pengharapan kami, bersama keluarga kami dan seluruh jemaat-Mu pada hari Jumat Agung ini, kami datang mensyukuri berkat keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami melalui pengampunan lewat pengorbanan dan kematian di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau rela dan bersedia untuk memberi diri sebagai tebusan dosa bagi kami umat-Mu yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Kasih-Mu Engkau telah selesaikan di atas kayu salib. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk merespon keselamatan yang Engkau telah kerjakan bagi kami, untuk mewartakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami yang hingga hari ini belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekalipun saat ini ya Tuhan, kami sedang berada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang mengerikan dan menakutkan karena pengaruh penularan virus corona. Tetapi oleh firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini, telah menguatkan kami dan memberikan jaminan hidup kepada kami, memberikan kepastian kepada kami bahwa kuasa virus dosa yang mematikan itu telah Engkau taklukkan, telah Engkau kalahkan dan telah Engkau patahkan melalui kematian. Dan itu Tuhan telah buktikan melalui kebangkitan pada hari yang ketiga. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu untuk tetap teguh dalam iman kami kepada-Mu. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun di sekeliling dan di sekitar kami ada ancaman bahaya, tetapi kami tidak takut karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya hikmat yang Engkau telah berikan dan anugerahkan kepada kami semua akan membantu kami untuk bagaimana menyikapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan, bahkan ancaman yang ada di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, bahkan yang telah dilakukan oleh
sebagian umat-Mu di muka bumi, saudara-saudara kami yang lain, untuk bagaimana mengantisipasi virus corona yang terus mewabah di sekitar kami. Kami akan terus menjalani kehidupan kami dengan penuh optimisme bahwa dengan kasih Tuhan, kuasa virus corona ini akan segera pergi dan menjauh dari kami, sehingga kami semua akan dimungkinkan untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas kami dengan aman dan tenang, karena keselamatan yang datang daripada. Berkati kami semua ya Tuhan dengan firman, sehingga kemana dan dimanapun kami berada bersama keluarga kami, firman-Mu akan menjadi kekuatan kami, pegangan kami untuk menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kondisi dan keadaan yang terjadi hari ini itu akan berdampak khususnya dalam ekonomi keluarga, ekonomi bangsa dan negara kami, bahkan akan berdampak bagi ekonomi dunia. Kami yang percaya kepada-Mu tetap yakin dan teguh bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan menjadi sumber kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan makan dan minum, semua keperluan dan kebutuhan bagi kami, bagi keluarga kami, sekalipun kami sedang ditimpakan dengan ancaman virus corona. Berkati semua keluarga kami ya Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun keluarga kami yang jauh dari kami, istri, suami, orang tua, anak, cucu, yang karena kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa dihilangkan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena studi, mungkin karena hal-hal yang lain, sehingga kami tidak bisa berkumpul. Tetapi dimanapun mereka, kami terus berdoa untuk mereka. Tuhan, tolong mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya saudara-saudara kami, seluruh jemaat-Mu yang hingga hari ini berada di dalam kelemahan tubuh, bahkan semua orang yang ada di dalam rumah sakit yang telah kena imbas penularan virus COVID-19. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mohon, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berikan daya tahan tubuh bagi mereka. Dan kami berdoa bagi semua perawat, dokter dan juru rawat serta para medis. Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka untuk tetap setia dan teguh dalam melayani, memberi diri untuk saudara-saudara kami. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus anak-anak kami.